Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhum majlisa imamun adil. Yaumun min imamin adil afdal min ibadati sittina sanah. Hamba yang paling disukai Allah pada hari kiamat, paling dekat dengan Allah, pemimpin, pejabat yang adil. Satu hari pejabat yang adil itu nilainya lebih baik daripada ibadah rakyat 60 tahun. Nah, jadi artinya orang-orang yang diberikan Allah kedudukan sebagai umara, sebagai salatin, sultan, kada perlu banyak-banyak mencari amalan. Yang penting adil. Yang penting tenangkan rakyat, amankan rakyat, jangan sampai ada mereka kesulitan-kesulitan. Itu sudah ibadah yang luar biasa bagi mereka. Itu sudah khidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man aqamahum li'imaratil bilad wa ma'ashihim fahumut tujarus sadiqun. Ada lagi yang masuk dalam golongan pertama, orang yang berkhidmat kepada Allah adalah orang yang ditempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan negeri dan kehidupan mereka. Fahumut tujarus sadiqun, itu pengusaha-pengusaha yang jujur, pengusaha-pengusaha yang benar. Nah, ini berdagang beras supaya orang nyaman makannya, ini berdagang ini, berdagang itu untuk kemudahan, untuk kemakmuran umat. Asalkan mereka itu jujur, asalkan mereka itu punya niat yang baik, nah itu ibadah mereka. Itulah khidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang pedagang kada perlu banyak wirid, kada perlu banyak amalan. Ibadah mereka itu jujur, cukup. Punya niat yang baik dalam usaha untuk menolong hamba-hamba Allah, untuk memudahkan hamba-hamba Allah. Lalu dia berdagang dengan benar, menghindari yang haram, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kada menipu orang, kada menyembunyikan aib barang jualan. Nah, itu sudah ibadah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada. Pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha yang jujur itu di hari kiamat dikumpulkan Allah dengan siddiqin dan para syuhada. Wa minhum man aqamahum li tarbiyatil aitam wad-du'afa wal aramil fahumul kafilun. Ada orang yang ditempatkan Allah untuk memelihara anak-anak yatim, anak-anak terlantar. Dia bikin panti asuhan, dikumpul anak-anak yatim, lalu dia berikan makannya, dia berikan pakaiannya, dia usahakan untuk kehidupannya. Nah, itu sudah khidmat mereka kepada Allah. Rasulullah bersabda, kafilul yatim lahu wa li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Ujar Nabi, orang yang mengurus, mengelola yatim, baik yatim itu keluarganya atau yatim orang lain, maka aku dan dia seperti ini di dalam surga. Berdekatan artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hamba Allah yang diberikan Allah pertolongan khusus dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok orang yang berkhidmat kepada Allah. Pengertian berkhidmat kepada Allah tadi macam-macam, bukan hanya di pasahapan di masjid melulu, kada.
Dan ini untuk laki-laki ataupun untuk perempuan sama. Ada perempuan yang ditempatkan Allah di makam wirid, maka perempuan ini 24 jam di kamarnya berwirid, tasbih di tangan. Ada. Tapi orangnya bujangan atau kada belaki. Dan kada berisi anak. Ada perempuan yang ditempatkan Allah untuk memelihara anak. Nah, perempuan ini bisa anak 5, kada kaubar lagi bewiridnya. Saya kung bakami, saya kung hendak makan, saya kung hendak guring. Nah, mengurusi itu. Itu pun khidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perempuan yang lakinya sakit, lakinya stroke, hendak makan disuapi, hendak kawisi dituntun, kemana-mana dibawa. Kada kaubar lagi sembahyang banyak, kada sempat lagi berwirid banyak karena sibuk mengurus lakinya. Itu pun khidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi satu golongan daripada hamba Allah ini ada yang Allah tempatkan kedudukan mereka itu di tempat khidmat ini. Jadi kada perlu saling merendahkan, kada perlu saling merasa tinggi, karena itu sudah kedudukan yang diberi Allah. Nyamanainya kau banyak beramal, aku laki pang stroke, kada kau beramal, dikit bakiau, sama aja itu alahan pada nambah amal itu. Alahan pada nambah amal itu pahalanya. Karena yang beramal itu pahalanya untuk dirinya sendiri, yang ini beramal untuk manfaat kepada orang lain. Dahulu belum beranakan kawa sehari 2-3 juz membaca Quran. Wah, ini sudah beranak 2-3 lembar gini ngalih membaca Quran. Nah, haragu anak bujur-bujur pahalanya kada kalah dengan baca Quran itu. Karena itulah kedudukan yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itu kelompok yang namanya khadimun Allah, kelompok yang berkhidmat kepada Allah. Wa fariqun ikhtassahum bimahabbatihi fasagalathum hararatu afidatihim limahabbatillah azza wajal anil iltifat ilan nas. Ada kelompok hamba-hamba Allah yang diberi inayah tadi, Allah khususkan dengan kecintaan kepada Allah. Maka menyibukkan akan mereka oleh panasnya hati mereka karena cinta kepada Allah daripada menoleh kepada manusia. Orang ini kada banyak bacaannya, kada banyak wiridnya, kada. Dan ini kada tahu urusan dagang, kada tahu urusan pemerintahan, kada tahu. Cuma hatinya selalu sibuk berdialog dengan Allah. Nah, ini orang-orang yang diistimewakan Allah bimahabbati. Ini kada tahu mengurus kiri kanannya karena hatinya sudah sibuk dengan dialog, dengan munajat kepada Allah. Bawirid kada terdengar bawirid juga. Kan bawirid itu bacaan-bacaan, contohnya baca Quran. Ini kada ranai aja orangnya, tapi hatinya panas dengan cinta kepada Allah. Nah, ini orangnya selalu berduaan lawan Tuhan, perasaannya rasa bepandiran lawan Tuhan hatinya. Nah, ada orang seperti itu. Ini kelompok nang kedua. Ini kada tahu orang nih, kada tahu perdagangan, kada tahu perpolitikan, kada tahu. Karena hatinya hanya tertuju kepada Allah semata. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Tengoklah bagaimana kami lebihkan sebagiannya atas sebagian. Memang sebagian daripada sebagian itu ada berlebih-lebihan. Walaupun sama-sama mereka berkhidmat kepada Allah, tapi tingkatan derajat mereka tentu satu dengan yang lain berbeda di sisi Allah. Lakinnahum abidullah al-makhsusun bila inayah,
tetapi mereka itu seluruhnya hamba Allah yang dikhususkan dengan pertolongan Allah. Wala yuhibbullahu ta'ala ayyuhqara lahu 'abdun min ibadihi wa in kanu mutafawitina indah. Dan Allah tidak suka bahwa dihinakan seorang hamba dari hamba Allah sekalipun mereka berlain-lain tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ambil contoh di alam nyata, alam dunia. Umpamanya ada kerajaan. Nah, kerajaan ini untuk supaya lestari, teratur kerajaan itu, kerajaan ini ada menugaskan orang untuk bidang keamanan. Nah, begitu dia mengamankan orang, berarti dia berkhidmat kepada raja ini. Ada yang ditugaskannya oleh si raja ini untuk kesehatan. Nah, urusannya hanya mengobati orang-orang garing. Pada hakikatnya dia mengabdi kepada rajanya, karena itu perintah daripada raja. Ada orang yang jadi tukang kebun istana, tukang tataki pohon-pohon yang panjang, rumput-rumput yang tinggi dipotong. Nah, ini petugas raja juga. Ada lagi orang yang diberikan raja kadang tugas napa-napa. Ini kadang diberi Tuhan, kadang diberi raja tugas apa-apa kadada. Cuma raja katuju lawan orang itu. Temat kiau raja, dudukan pandiran lawan raja, seharianan pandiran lawan raja. Tugasnya kadada itu tupang, kena bekiau raja. Nah, ini orang-orang yang hati mereka panas dengan cinta kepada Allah tadi. Ini kada tahu urusan kebersihan, kada tahu. Penduduk raja berapa, kada tahu penduduk. Tugasnya kiau raja, dudukan, mengupi pandiran seharian hari. Nah, ini orang-orang tertentu yang dapat hidayah, yang dapat keistimewaan seperti ini. Nah, ada manusia demikian kepada Allah, yang hatinya selalu sibuk bicara dengan Allah, hatinya selalu kontak dengan Allah. Yang kada tahu urusan kiri kanan muka belakang, kada tahu. Nah, semuaan itu adalah orang-orang yang berkhidmat kepada Allah, dan satu golongan ini orang yang diistimewakan Allah dengan saling cinta mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi tinggal kita masuk gulungan yang mana antara dua ini. Masuk gulungan yang kedua kada. Napa hati banyak lupa lawan Allah. Nah, kalau masuk gulungan kedua ini kada, pilih gulungan yang pertama. Kalau jadi pejabat, bujur-bujur jadi pejabat, supaya masuk dalam ibadullah al-mukhtasun bil inayah. Nang jadi pedagang, pengusaha, cari supaya jadi pedagang yang saduk, yang bujur, yang benar. Masuk dalam golongan ini. Nang jadi tentara, nang jadi polisi, bujur-bujur, supaya masuk di dalam mujahidun fisabilillah, orang-orang yang berjihad fisabilillah. Nah, kalau kita di luar daripada yang demikian, maka kita kada masuk dalam golongan hamba Allah yang diistimewakan dengan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-67. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Rahmat ya habibi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam, habibi.